Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh melangkahkan kaki kami, untuk menapaki hari-hari pemberian Tuhan dengan penuh keyakinan. Saat ini kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kami, agar kami semakin dikuatkan untuk melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua yang demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan api tidak akan membakar engkau. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita semua, yang tentunya merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin kita menganggapnya senang ya senang, tidak menyenangkan ya mungkin tidak menyenangkan. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang harus dialami dan dilalui oleh manusia ketika manusia masih menikmati dan menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, kita masih ingat bahwa pernah terjadi bencana alam dan bahkan terjadi tsunami di Palu, Donggala, dan bahkan Sigi, Sulawesi pada tanggal 28 September tahun 2018 yang lalu. Peristiwa-peristiwa itu menyisakan duka, kesedihan, dan bahkan trauma yang masih dialami oleh orang-orang yang mengalami peristiwa bencana alam tersebut. Kita tentu akan mengingat kembali ketika ada peristiwa bencana alam di Indonesia. Kita pernah membaca bahwa di dalam Alkitab ada air bah, di mana air bah itu menghabiskan sebagian penduduk muka bumi, dan bahkan orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu keluarga Nuh, adalah keluarga yang tetap percaya ketika mengalami peristiwa yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tentunya bagi Nuh dan mungkin bagi masyarakat Indonesia yang pada tahun 2018 yang lalu mengalami bencana alam, akan menyisakan trauma yang begitu mendalam dan bahkan mengalami ketakutan dan kekhawatiran ketika akan melanjutkan kehidupan. Mungkin ada anggota keluarga yang sudah meninggal atau mungkin terpisah, hilang, tidak ditemukan lagi. Hal-hal semacam inilah yang membuat manusia itu mengalami ketakutan, rasa trauma, dan bahkan tidak ada pengharapan ketika menjalani kehidupan yang diberikan Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa penyelamatan Allah kepada bangsa Israel pada bacaan kita sore hari ini, ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau di bawah pimpinan Musa, adalah hal yang sangat mustahil bagi manusia. Kenapa sangat mustahil?
Karena laut yang begitu dalam dan luas bisa terbelah menjadi dua, dan akhirnya bangsa Israel mampu melewati laut yang sudah terbelah tersebut. Kenapa mereka melewati laut? Karena bangsa Israel dikejar oleh orang-orang Mesir pada waktu itu, agar mereka tidak bisa lari. Tetapi dengan penyertaan dan izin dari Tuhan, bangsa Israel mampu melewati setiap peristiwa demi peristiwa, dan bahkan ketika di dalam suasana yang terjepit, tidak ada jalan keluar, yang di hadapannya adalah laut, Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel, memberikan jalan keluar dan membelah laut menjadi dua, dan akhirnya bangsa Israel mampu melewati laut dan keluar dari kejaran bangsa Mesir. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas bumi, laut, dan bahkan segala isinya yang ada di semesta ini. Namun demikian, perjalanan bangsa Israel tidak berhenti di situ saja. Ketika mereka diizinkan Tuhan untuk menyeberangi Laut Tibereau, tetapi bangsa Israel harus tetap melanjutkan kehidupan. Walaupun pada waktu itu juga kehilangan anggota keluarga, kehilangan sanak saudara, dan bahkan orang-orang yang dikasihi karena harus mati di negeri penjajahan di bangsa Mesir. Tetapi mereka harus melanjutkan kehidupan. Mereka harus tetap menatap masa depan. Mereka harus tetap percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan mereka keluar dari negeri perbudakan, Tuhan pun juga yang akan menyertai kehidupan mereka selanjutnya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan api tidak akan membakar engkau. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bangsa Israel harus belajar dari pengalaman yang telah dialami tentang kuasa dan juga penyertaan Allah, sehingga seharusnya mereka melangkah dengan berani, karena Allah yang sama juga akan tetap menyertai perjalanan kehidupan mereka. Bacaan kita mengingatkan di dalam kehidupan kita saat ini, ketika umat Israel mampu melewati tahap demi tahap setiap peristiwa yang begitu menyakitkan, setiap peristiwa yang begitu menyedihkan. Itu pun juga berlaku di dalam kehidupan kita. Kita pun akan diizinkan Tuhan melewati setiap peristiwa kehidupan yang saat kita alami. Terlebih adanya pandemi COVID-19 yang saat ini kasusnya semakin hari semakin meningkat, dan bahkan belum ada tanda-tanda yang menunjukkan penurunan kasus COVID-19. Tetapi manusia tetap merasakan ketakutan. Manusia masih merasakan cemas. Manusia kehilangan harapan. Sama seperti umat Israel pada waktu itu yang terjebak di bibir pantai, mau kemana lagi? Tidak ada jalan keluar. Tetapi melalui Musa, umat Israel diingatkan, ketika Tuhan membawa mereka keluar dari negeri perbudakan, Tuhan pun juga yang akan menyediakan jalan keluar. Ketika manusia sudah buntu, manusia sudah tidak memiliki harapan. Disitulah yang menyemangati kehidupan kita, yang memberikan pengharapan juga di dalam kehidupan yang saat ini kita alami. Ketika kita tidak memiliki harapan, bukan hanya sebatas pandemi COVID,
Terkadang ketika manusia saat ini masih mencari pekerjaan, pekerjaan tidak kunjung didapatkan. Mungkin ada rasa cemas, mungkin ada rasa khawatir, gege orang entuk gawean. Inilah sifat manusiawi yang dimiliki oleh manusia. Ketika kita mengalami sakit penyakit, sudah berobat dari tempat satu ke tempat yang lain, rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, tetapi terkadang ketika Tuhan belum memberikan kesembuhan, terkadang manusia ini kehilangan harapan, takut. Manusia kehilangan pegangan hidup, mereka takut. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan kita sore hari ini, melalui bacaan kitab Yesaya, ketika Tuhan mengizinkan manusia untuk melewati segala peristiwa dan tantangan kehidupan, Tuhan sudah menyediakan masa depan, jalan keluar, harapan, peluang yang sudah Tuhan sediakan di depan kita. Kuncinya seperti apa yang dilakukan Musa dan umat Israel. Walaupun umat Israel sering jatuh karena dosa, umat Israel sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Umat Israel sering menyakiti hati Tuhan. Mereka pindah ke ilah-ilah lain ketika harapan mereka tidak cepat dijawab oleh Tuhan. Umat Israel diberikan kesempatan untuk membangun kembali iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita kembali memperbaiki hidup dengan kita tetap percaya, kembali berharap kepada Tuhan. Terlebih situasi pandemi COVID yang saat ini sedang kita alami bersama. Umat kita semua diingatkan tetap percaya apapun yang terjadi. Baik peristiwa COVID-19, baik sakit penyakit yang saat ini kita alami, baik hal-hal yang lain, pasangan hidup. Mungkin saat ini kita masih menantikan anak, saat ini kita masih menantikan pekerjaan, atau tugas-tugas pekerjaan dan tugas-tugas kuliah yang lain. Ketika manusia tetap percaya, maka Tuhan tetap akan membuka dan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan pula juga yang akan menyertai ketika kita berani melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pasamuan yang terkasih, mari kita mengingat kembali akan penyertaan Tuhan. Ketika sampai detik ini Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, maka di hari-hari selanjutnya pun Tuhan akan tetap menolong dan memberkati kita. Kuncinya tetap semangat menjalani kehidupan, tetap ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, dan Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Kalau Tuhan sudah memulai dan berkarya di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun yang akan menyertai di dalam proses perjalanan kehidupan kita sampai kita menuju garis finish. Apa yang kita harapkan, yaitu kesempurnaan keselamatan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Selamat melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Tetap percaya, Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.